Apakah kita bisa pinjam uang lagi di aplikasi Shopee apabila pinjaman kita yang sebelumnya itu belum lunas? Nah, di sini saya akan bagikan pengalaman saya selama memakai aplikasi Shopee, terutama fiturnya yaitu Shopee Pinjam. Nah, buat teman-teman pengguna Shopee, mungkin ada sebagian yang sudah meminjam dan pinjamannya masih berjalan atau belum lunas, tapi masih butuh lagi atau ada kebutuhan mendesak lagi. Apakah ini bisa? Jawabannya bisa, teman-teman. Karena di aplikasi sekarang sudah update ya. Kalau dulu itu kalau pinjaman belum lunas nggak bisa pinjam lagi. Tapi kalau sekarang sudah bisa. Jadi walaupun teman-teman masih angsuran pertama itu sudah bisa muncul tombol pengajuan ya, teman-teman. Nah, terus apakah fitur tersebut atau layanan seperti ini itu malah lebih baik? Kalau menurut saya sih tergantung, teman-teman. Kalau dilihat dari segi layanannya itu bisa dibilang fleksibel. Sedangkan dari sisi lain itu cukup cukup berbahaya menurut saya. Berbahayanya adalah nanti kita bisa terjebak dalam gali lubang tutup lubang. Sedangkan pinjaman itu akan terus bertambah dan bunganya juga bertambah terus. Apabila teman-teman tidak fokus satu dulu, maka akan bisa menyebabkan terjerumus dan gali lubang tutup lubang. Jadi seperti itu. Terus kenapa aplikasi Shopee atau Shopee Pinjam ini kok membuat sistem seperti ini? Kalau menurut saya sih supaya tidak lari ya, supaya tidak lari ke aplikasi lain. Makanya Shopee Pinjam membuat layanan seperti ini. Nih, sebelum pinjaman teman-teman belum lunas, boleh kok pinjam lagi. Mungkin kayak gitu ya. Jadi biar nggak lari ke aplikasi lain. Tapi ya sisi buruknya ya bisa menceburkan kita dalam gali lubang tutup lubang ya, teman-teman. Kemudian untuk jatuh tempo, kalau saat ini saya belum coba karena jatuh tempo dari Shopee Pinjam itu sekarang update lagi. Kalau dulu jatuh temponya hanya tanggal 11 dan juga tanggal 5. Jadi teman-teman harus pilih salah satu dari tanggal tersebut untuk sebagai tanggal jatuh tempo. Itu kalau dulu ya, teman-teman. Kebetulan punya saya dulu tanggal jatuh temponya saya bikin tanggal 5 dan itu disetting saat awal mengaktifkan Shopee Pinjam. Tapi untuk sekarang ini teman-teman bisa lebih fleksibel lagi. Misalkan teman-teman mau pinjam tanggal terserah teman-teman, semau teman-teman itu bisa. Contoh tanggal 29 gitu ya, habis gajian gitu. Teman-teman mengantisipasi setelah gajian akan bayar cicilannya. Nah, itu bisa. Jadi jatuh temponya setiap tanggal 29 itu bisa. Jadi teman-teman pinjamnya tanggal 29, maka tanggal 29 berikutnya akan mulai cicilan pertama dan seterusnya. Jadi jatuh temponya sekarang tergantung teman-teman saat meminjam. Nggak sama seperti dulu, hanya tanggal 5 dan tanggal 11. Itu memang sedikit merepotkan. Karena kita butuhnya kapan, bayarnya kapan. Itu kan agak menyusahkan menurut saya. Contoh teman-teman butuh mendesak tanggal 29 Juni gitu. Nah, itu beberapa hari lagi sudah harus bayar, itu nggak enak banget ya. Jadi sekarang sudah diupdate jadi cukup fleksibel gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi buat yang bertanya-tanya apakah bisa pinjam lagi kalau kita masih punya pinjaman di aplikasi Shopee, jawabannya bisa ya, teman-teman. Silakan dicek aja sendiri, dibuktikan sendiri. Oke, sekian dulu di video kali ini. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Kalau pengen tahu informasi lainnya, teman-teman bisa cek video saya yang lain. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.